Beberapa waktu yang lalu Mas Riko mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita melakukan manifestasi itu salah satu penghambatnya adalah pendaman, Hmm. pendaman emosi yang negatif gitu, yang itu hasil install dari lingkungan, keluarga, circle pertemanan kita, yang kemudian itu berpengaruh gitu ya. Nah, apa sih Mas bahaya-bahaya lain ketika kemudian pendaman-pendaman itu nggak segera diberesin, nggak segera dilepas gitu? Ya nggak bahaya juga sih. Oh nggak bahaya Nggak juga? bahaya juga sih. Kan skenario Tuhan juga. Berarti dibiarin aja dong kalau gitu. Paradoks kan. Meskipun itu kan aslinya cuma dibiarin kan, dibiarin cair sendiri. Itu Cair kayak sendiri. kayak gunung es, dibiarin cair. Tapi kalau kalian utak-atik malah tambah nges. Intinya dibiarin itu cair sendiri. Paradoksnya di situ. Kalau kalian apa-apain justru tambah banyak. Karena reaksi kalian itu asalnya dari belief kalian. Artinya kalian bereaksi justru menguatkan identitas lama kalian. Apapun reaksinya. Nah, ini ada yang komen. Berarti kalau gitu tidur tok bisa jadi orang kaya no Mas? Gitu gimana Mas? Bisa, Hah? bisa. Itu Bisa. contohnya. Tapi bukan berarti yang ya nggak gitu juga gitu Mas. Ah, Artinya kan ketika kita udah stay of awareness, itu bagaimanapun kan ada gerakan-gerakan spontan yang itu sesuai dengan fitrah kita, yang kemudian ya namanya melakukan sesuatu sesuai passion itu kan kita jadi enteng, enteng. enjoy Nah, gitu ya. Hasilnya juga excellent gitu kan. itu intinya biasanya orang-orang yang tanya, kan sering banget kan orang tanya kan, Mas kalau berarti kalau tiduran doang bisa kaya? Itu biasanya orangnya sedang ada dalam state apatis, rasa Oke. tidak berdaya. Makanya pertanyaannya dari situ. Munculnya pasti ya pinginnya tiduran doang kaya. Ah, Padahal ketika kalian rebahan tiba-tiba muncul inspirasi buat spontannya ngapain. Tiba-tiba jualan di situ Pak, atau tiba-tiba jualan alat-alat pertanian. Nggak ada yang tahu kita. Tiba-tiba spontan. Dan baru kayak selama ini pikiran itu nggak pernah muncul di layar kepala kita, kok tiba-tiba muncul lah, itu berarti insight. baik-baik. Nah, aku sekarang pengen lebih fokus ke sini Mas Riko karena ini banyak teman-teman yang udah bingung ibaratnya, kondisi sakitnya udah parah gitu. Kondisi keluarga melihat keluarganya juga nggak begitu mapan secara ekonomi, sehingga mau minta dibawa ke rumah sakit juga nggak memungkinkan. Dan mungkin gara-gara sakitnya itu juga gara-gara pikiran juga, anakku kok begini gitu kan. Mas Riko kan beberapa kali memberikan opsi untuk kemudian pasrah total. Nah, Tapi itu ternyata pasrah total itu nggak semua orang bisa melakukan. Apalagi kalau kemudian, sorry ya, jarang kemudian mengasah atau menerima pencerahan seperti ini, jarang. Lah itu gimana tekniknya untuk orang-orang yang ya mohon maaf yang jarang belajar, kita ngasih taunya gimana biar bisa pasrah total gitu. jadi gini, kayak skenario sakit, skenario lagi nggak punya uang, kejerat hutang, itu layaknya kayak kita sedang naik perahu, ngikutin arus, terus ketemu suasana lingkungan yang jelek. Kira-kira kalau kita ngikutin arus terus, suasana jelek itu akan bertahan selamanya nggak? Nggak. Tapi ketika kita melawan arus, dengan gaya yang sama-sama arusnya, misal arusnya anggaplah 5 Newton lah, 5 km per jam. Terus kita melawannya juga 5 km per jam. Nah, yang bikin suasana jelek itu stay kira-kira apa? Perlawanan kita. Tapi kalau kita nggak ngelawan sama sekali, ya itu selesai, bentar. Selesai. Ya Allah. Tapi yang bikin itu stuck itu adalah perlawanan kita karena kita melawan arus. Akhirnya suasananya ya kelihatannya itu aja. Karena kalian melawan arus dengan jumlah energi yang sama. Kalaupun kalian melawan arus itu jumlah energinya lebih besar, artinya misal arusnya 5 km per jam, kalian melawannya 10 km per jam. Mau sampai kapan kalian melawan arus? Kan ada momen kalian capek nih. Kalian tetap akan terbawa arus ke suasana yang tadi kalian hindari. Berarti bawa pasien ke rumah sakit melawan arus dong? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Yang enggak gimana? Yang enggak itu ketika misal Mas Hendra sakit nih,
Terus muncul pikirannya itu takut, disertai emosi takut. Iya. Nah, ini mendorong gerakan minum obat atau ke rumah sakit. Gitu. Tapi ketika pikiran ini takut, wah, aku lagi mati piye, perasaanku nggak enak, ini disadari, terus perasaannya hilang, pikirannya hilang, kosong. Tapi dari kekosongan itu muncul tiba-tiba spontanitas minum obat, nggak ada masalah, nggak lari lagi. Sama kayak gini lah, misal Mas Hendra lagi penat nih, aku stres rek, tak ngomong nang Mas Tayyib, tak ngerokok sih di jopo. Kira-kira sampean ngerokok itu bener-bener ngerasain nggak? Enggak. Iya kan? Lari kan? Tapi ketika penatnya ini udah disadari, kosong, tiba-tiba sampean ngerokok, rasanya beda. Enak. Karena rokok yang awalnya buat pelarian, sekarang buat sampean perayaan. Bedanya ada di situ. Jadi cukup disadari, cukup diterima, cukup diikuti tarian semesta ini mau bagaimana gitu kira-kira ya. Jadi aktivitas yang sama itu bisa jadi pelarian, bisa jadi perayaan, tergantung kalian masing-masing. Tergantung bagaimana tayangan pikiran dan perasaanmu gitu kira-kira ya. Tergantung kalian melawan nggak, itu doang. Itu guys yang harus diperhatikan untuk saudara-saudara kita yang lagi sakit parah gitu ya. Ini jawabannya keren banget gitu. Dan selama ini dari kasus-kasus yang pernah dialami oleh sahabat atau orang terdekatnya Mas Riko, teknik itu cukup ampuh gitu ya. Sakit yang parah justru sembuh dengan cepat gitu. Ya wis to Bu, mati yo ben ngono ya. Mati kan gitu kan. Nah, baru dari situ beliau paham. Oh ya wis. Akhirnya secara dia nggak berusaha pasrah tapi pasrah dengan sendirinya. Selesai. Iya. Oke deh, oke. Asik ini, sumpah ya. Asik ya Mbak Nita ya. Keren ya. Ya teman-teman ada yang mau tanya nggak buat Mas Riko? Aku seneng banget malam ini. Istimewa, sumpah. Entah kasusnya hutang juga kan gitu. Ya udah ya tinggal dialami. Semuanya hanya sementara. Iya. Yang bikin ruwet karena kita nggak bisa menyadari pikiran tayangan-tayangan itu tadi gitu ya Mas ya. Pikiran kita, asumsinya itu stuck selamanya. Padahal nggak ada yang permanen. Jadi nggak perlu juga kita ngasih tahu ke bule-bule kita yang sakit gitu, kamu harus stay di kesadaran, nggak usah juga. Nggak usah. Oke. Mungkin keluhan yang menjaga orang yang sakit kali Kang Hendra, bukan? Iya. Nah ini Mas, aku pengen di spill alasannya bikin The Black Book. Ya kan, Mas Riko kan punya buku ya, The Black Book ya, Satsang. Itu kenapa namanya The Black Book gitu? Karena hitam. Karena menurutku kegelapan itu adalah pencerahan yang sesungguhnya. Kegelapan adalah pencerahan yang bukan sesungguhnya. cahaya. Kalau zaman dulu ada komunitas SNS, zamannya Yesus. Jadi Tuhan bagi komunitas SNS itu adalah kegelapan. Kegelapan itu adalah nomena, sedangkan cahaya itu fenomena. Cahaya itu cuma sementara. Misal lampu ini kan objek kan. Kalau nggak ada lampu kan gelap, iya kan? Kalau nggak ada matahari juga gelap. Iya sih. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya gelap. Kalau di luar angkasa lah gelap. Sama dengan suara lah. Tanpa keheningan mana mungkin bisa muncul suara. Makanya kegelapan adalah dasar dari semua objek. Ketika kita bisa nyaman dengan kegelapan, itu pasti cair sendirinya. Black book itu. Inspirasinya dari situ. Kalau soal bukunya itu tentang pengamatan pikiran. Kalau buku yang terbaik adalah buku Asintia aslinya. Itu satu-satunya buku yang pernah dibalikin sama orang 5. Jadi 5 buku balik, karena bukunya nggak ada isinya. Beneran nggak ada isinya. Terus? Ya kosong. Aduh. Mas Riko, ada yang tanya Mas Riko. Mas Fendi ini tanya nih. Kalau mirroring sampai muntah-muntah dan nggak kuat berdiri, kenapa ya Om gitu? Nggak usah ditanya kenapa, udah biarin aja. Ketika kalian tersesat di dalam pertanyaan pikiran, kalian akan mondar-mandir di situ. Biarin aja, bisa dari pertanyaan pikirannya. Kan nggak penting juga kalian tahu kenapanya kan. Ya muntah ya udah biarin, kan gitu kan. Nah, ini dari Wantika. Bagaimana hubungan perubahan hormon dengan situasi emosi seseorang perempuan yang mengalami menopause, Mas?
hormon sama menopause. Mm-mm. Nah, kalau kaitannya sama hormon, wanita ya pasti sama estrogen. Hmm. Intinya, kalau kalian udah menopause, ya jangan minum obat KB. Sebelum menopause, sebaiknya kalian jangan minum obat KB. Itu pasti normal. Oke. Tapi Nah, kalau udah terlanjur menopause, ya nggak apa-apa. Asal kalian nggak stres, gairah seks kalian akan tetap aja kok. Iya, iya. Yang bikin gairah seks kalian tuh rendah, kemudian saat juga menopause itu ada stres kalian. Kalau kalian cewek-cewek nggak orgasme, paginya kalian pasti kayak habis makan kerutu, cerewet. Tapi kalau kalian orgasme, itu nggak cerewet kalian. Gitu. Mas, nah ini nih pertanyaan dariku gitu ya. Gimana sih tipsnya supaya kita tetap bisa mencintai orang-orang yang kita benci gitu, Mas? Gimana Mas tipsnya? Ya disadari kebenciannya, Oke. jangan ditolak. Sensasinya itu dikasih ruang gitu aja, Dikasih ruang. disaksikan, diperhatikan gitu. Disaksikan. Terus Ya gitu doang. gitu tok. Gitu tok. Beneran gitu tok. Gitu tok. Nanti tiba-tiba naturalnya cinta sendiri. Kalau muncul lagi, Ya dibiarkan lagi. Disaksikan lagi. biarin aja gitu ya. Biarin aja. Lama-kelamaan doang. akan hilang sendiri, natural menjadi cinta lagi. Iya. Bahkan sebelum kebencian itu hilang, latar belakang dari kebencian kan cinta itu sendiri. Ya kan? Ketika sampean membiarkan kebencian itu apa adanya, itu kan cinta. Oke. Cinta terhadap tayangan kebencian, yang udah dibiarkan. Kebencian adalah cinta yang tidak terawat dengan baik gitu ya. Nah, iya. Nah, ini Mbak Vici tanya, dia tuh benci banget sama Ani-Ani gitu ya. Karena mungkin suaminya kepencut sama itu iya. gimana Mas Riko? Ya, dilihatin aja fotonya ani-aninya. Kan keluar semua. Ya udah tinggal disadari. Gampang itu mah. Jadi kebencian itu sendiri bahkan adalah manifestasi dari cinta. Kalau kita bilang cinta adalah Tuhan, ya sama. Segala sesuatu materi, entah apapun, entah perasaan apapun, benda apapun adalah manifestasi dari cinta. Makanya kaum sufi bilang, kemanapun arah kalian memandang, kalian hanya akan melihat wajah Tuhan. Karena tidak ada apapun yang selain Tuhan. Nggak Semuanya ada Tuhan. apapun selain Tuhan. Iya, Iya. kan esa. Ketika nggak ada apapun selain Tuhan, maka istilah ciptaan tepat atau tidak? Enggak. Tepat kan? Enggak. Ketika kita mencipta, kan kita kayak terpisah. Padahal nggak terpisah. Satu. Tapi kan kalau kita ngomong soal beberapa ajaran sufi gitu ya, itu kan misal kayak kisahnya Robiah Al-Adawiyah gitu. Dia itu pokoknya cinta utuh kepada sosok yang dinamakan Tuhan gitu. Nah, ketika kita kemudian cinta utuh kepada Tuhan, dia kan merasa kita diciptakan gitu. Berarti kan masih keberduaan dong, ada keterpisahan dong. Enggak, itu tahap pertama. Oke. Intinya dari sufi, atau sufi kan identik dengan Rumi ya. Iya. Rumi itu aslinya tekniknya adalah tarian darwis. Ketika sampai nari, muter nih. Lama-lama sejam lah, sampai muter 1 jam, sampai akan nemu center di mana sampai nggak muter. Badan sampai muter, tapi sampai nggak muter. Pertanyaannya, yang nggak muter siapa? Nah, di situ akan ketemu. Secara pengalaman langsung sampai ketemu. Teknik lain adalah mabuk cinta. Ketika sampean bisa mencintai tanpa berusaha mencintai, selesai. Objeknya itu hilang. Objek yang dicintai, Tuhannya itu hilang. Pecintanya juga hilang. Mabuk di dalam cinta. Nah, itu pengalaman puncaknya. Keren. Mabuk cinta ya. Contoh lah, ketika Mas Hendra lagi berhubungan suami istri sama istrinya, lagi cinta nih, Mas Hendra hilang nggak? Ya. Iya kan? Ya. 2 jiwa jadi Bersejiwa namanya. bersejiwa. Ya. Makanya namanya bersejiwa. Iya. Itu. Oh, ini Mbak Ami nonton apa enggak ini? Direkturnya Bersejiwa ini. Teman-teman kalau mau belajar kesadaran lewat teknik seksual gitu ya, itu ikut Bersejiwa gitu ya. Bisa kontak Mas Joko nanti ya.
Mahesa Saputra, gimana cara memulihkan mati rasa sama pasangan? Ya disadari mati rasanya. Ketika kalian membiarkan mati rasanya, itu mulai tersibak nih rasa-rasa yang lain. Oh ternyata di balik mati rasa, aku melawan kebencianku sendiri terhadap pasanganku. Biasanya itu. Bisa mati Mbak Ami rasa. hadir nih. Bisa mati rasa karena kita terlalu melawan kebencian kita dan kekesalan kita. Mbak Ami, kon niku kudu ndang rabi ndang cepet, gawat kon niku direktur bersejiwa ora ndang rabi kok gak opo iku rek. Golekno Mas Hendra. Oke, oke deh. Aku pengen spill sedikit ya teman-teman semuanya terkait dengan workshop Letting In. Percaya penuh pada semesta. Kita nanti akan praktek di situ banyak teknik agar terbebas dari pola atau kejadian berulang dan emosi dalam 5 menit. Apa aja? Trauma, depresi, marah dan kesedihan, rasa bersalah dan apatis, sering kena tipu. Nah, sering kena tipu Om atau Mas Riko. Kalau aku tuh bukan kena tipu sih, tapi sampai sekarang sih Mas, kadang kalau punya barang bagus gitu ya, gampang, pokoknya gampang, misal kayak mobil, gampang lecet lah, gampang kena inilah. Lagi-lagi apa sih tips yang paling top gitu kira-kira? Ya disadari. Disadari. Kesalnya disadari. Disadari. Nanti ada momen ketika mobil sampai lecet, sampai malah bahagia. Nah itu biasanya nggak lecet lagi. Oh gitu Atau ya. tiba-tiba sampai dapat mobil baru. Oke. Nah, tadi ya teman-teman ya, trauma, depresi, marah dan kesedihan, rasa bersalah, apatis, itu nanti diberesin semua dalam 5 menit. Sering kena tipu, pola berulang ini ya, ketika usaha sama teman-teman dikhianati, asmara selalu gagal. Ini cocok juga Om Joko buat teman-teman yang belum dapat jodoh ya. Oh iya. Heeh, Iya, nih. ada banyak materi. Ya, terus bisnis naik turun kayak yoyo itu nanti juga ada solusinya di sini ya. Shifting ke berlimpahan itu gimana Mas Riko? Stay di ruang kesadaran. Stay di dalam kesadaran. Ya, Jadi kita nggak akan menjadi orang yang merasa kekurangan lagi. enggak. Ketika sampean ada di sini, sampean merasa ada yang kurang. Iya nggak ada Nggak sih, ada. nggak ada. Kabar baiknya, ketika sampean bisa stay 24 jam, ya sampean akan tayangannya akan mengikuti. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya kita ngomong soal hadir di sini saat ini gitu, kita bisa merayakan sakit gigi nggak sih kira-kira? Ya bisa, Bisa ya? bisa. Gimana? Ya disadari, dibiarkan sakit giginya. Dibiarkan, diakui kalau lagi sakit, disaksikan, dicintai. Itu kan perayaan. Bahkan sakit gigi pun bisa dirayakan Bisa ya ketika kita. dirayakan. Oke. Iya, jadi teman-teman hadir di sini saat ini tuh relate banget dengan apa yang selama ini sering disampaikan sama Mas Riko, dan kalau bagiku secara pribadi sih jujur sangat berdampak positif gitu ya. Ini pengakuan pribadiku sih begitu gitu ya. Kemudian praktek peripheral dan letting in untuk bisnis, penyembuhan dan parenting. Kenapa bisa untuk penyembuhan juga dan parenting Mas? Gimana penjelasannya? Nah, parenting itu aslinya adalah ini. Anak itu adalah pesan semesta yang paling presisi. Heeh, Paling presisi. oke. Kenapa kok paling presisi? Ya karena itu paling dekat dengan kita. Pesan paling presisi kalau nggak dari anak adalah dari istri kita. Apa yang mereka perbuat itu pasti men-trigger sesuatu di dalam kita. Contoh lah, kita punya anak, terus kita ke mall, terus tiba-tiba dia tik, lihat boneka Hamtaro, harganya 500.000. Pak beli ini nih. Nah kalau kita ada identitas kekurangan, rasa kekurangan, itu pasti muncul. Ya kan? Nggak kita beliin, anaknya tantrum. Tapi kalau kita nggak ada identitas kekurangan, rasa kita merasa kaya, ya dia biasa aja. Mungkin dia nggak minta beli. Intinya, anak kecil itu adalah pesan paling presisi. Paling presisi. Nah, perlu kalian sadari, kalau anak kalian waktu kalian ajak ke mall, dia sering tantrum gara-gara minta, berarti ada pendaman sesuatu di dalam diri kalian. Entah kekurangan, entah apa. Kalau kalian ada pendaman kemarahan, pasti anak kalian akan sangat sering memicu kemarahan kalian. Makanya kalian malas di rumah, akhirnya kerja sampai malam. Gitu. Ininya anak paling presisi.
Jangan Oke. dijauhi. Dekatkan diri kalian dengan anak. Biar sekalian. Oke, nah di samping itu teman-teman fasilitas lain teman-teman akan mendapatkan akses rekaman webinar, kemudian bonus video 3 teknik periferal, grup alumni yang sangat aktif. Nah ini grup alumni yang sangat aktif ini selama ini dari yang diadakan di Ngaji Roso yang paling oke memang Mas Riko ya. Jadi aku menyaksikan sendiri, aku melihat sendiri dan ada juga nanti webinar alumni ya teman-teman. Nah mungkin Mas Riko, teman-teman ini masih banyak yang tabu tentang Mas Riko kan ngisi acara di Bersejiwa. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih ke teman-teman semuanya supaya bisa belajar kesadaran lewat hubungan suami istri gitu. Nah, Mbak Ami, karena aku udah promosi, nge-give-nya Mawar, itu kebacut namanya ya. Nah, silakan Mas Riko. Jadi gini, keheningan atau pencerahan atau kekosongan atau kesadaran itu ibaratnya ruang Oke. yang pintunya banyak atau bahkan aslinya nggak ada pintunya. Heeh. Jadi kita bisa masuk lewat mana aja. Istilahnya itu juga bukan masuk karena di dalamnya. Jadi mau kita lewat jalur seks atau lewat jalur effortless atau pasrah atau meditasi sama aslinya. Asal caranya tepat. Kalaupun kalian belajar letting in, periferalnya udah bisa lama, seks kalian akan baik sendiri. Atau lewat cara yang lain bisa, seks kalian baik, kalian mengalami fale, tiba-tiba kalian bisa periferal. Jadi sama. Caranya itu adalah beda cara, tapi ruang yang kalian alami akan sama. Nah, kenapa kok jalur seks ini paling gampang? Karena kita lahir lewat seks. Nggak mungkin. Misal Mas Hendra sama istrinya main Mobile Legends atau main Winning Eleven lah, zaman dulu kan ya. Terus Mas Hendra ngegolin, tiba-tiba istrinya hamil, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Masa anaknya di-download lewat Iya, Play Store? iya Ya, lah. nggak mungkin, pasti lewat hubungan seks. Aku Artinya, aku inget Winning Eleven jadi ketawa karena waktu mudaku tak habisin ke situ iya gitu. kan, nah, itu. Iya, Nah. iya, iya. Artinya ketika kita lahirnya lewat seks, berarti aslinya, berarti kan diploid kan, artinya sel seks bertemu sel seks, haploid bertemu haploid, N sama N gabung menjadi embrio, diploid, kemudian terus diferensiasi, spesialisasi menjadi berbagai macam organ dan jaringan. Kemudian fungsinya seperti manusia sekarang. Kalau kita telah lebih jauh, lebih dalam, berarti tubuhnya Mas Hendra aslinya adalah sel seks. Semuanya, mau itu mata itu aslinya juga sel seks. Oke. Mau itu bibir, sel seks. Berarti ketika Mas Hendra melawan seksualitasnya, Mas Hendra sedang melawan arus. Makanya ketika kalian tidak melawan seksualitas kalian, itu ibaratnya kalian nggak melawan arus kehidupan lagi. Makanya paling gampang itu lewat jalur seksual. Karena nggak ada satupun orang di dunia ini yang nggak suka seks. Kecuali mereka trauma seks. Beda. Kalau trauma seks ya dibenerin dulu. Gampang gitu. Tapi ada teman-teman yang masih bingung, belum paham tentang vale. Vale itu apa sih? Setauku parkir mobil itu. Jadi gini, kalau di istilah seksual itu ada istilah jangseks sama seks amatif. Jangseks itu ya seks yang selama ini kita kenal. Oke. Seks yang berorientasi pada Ejakulasi. dan kenikmatan. Oke. Ada jenis seks lain nih yang orientasinya kepada cinta. Nah, kalau jangseks itu kepala kita bertanyanya gini, gimana caraku mendapatkan kenikmatan yang lebih enak? Tapi kalau seks amatif, gimana biar aku merasakan cinta yang lebih tinggi, atau lebih dalam, atau lebih banyak. Nah, itu seks amatif. Nah, seks amatif terbagi dari dua. Seks doing, artinya seks aktivitas, genjot-genjotan, untuk mengalami orgasme ombak, dan kemudian diakhiri dengan vale orgasme, seks diam. Artinya kita diam saja saat seks. Itu adalah dalam satu sesi. Jadi seks doing-nya untuk menggenerator energi, untuk menciptakan energi, Oke, atau paham. mengalirkan energi, dan kemudian valenya adalah stay. Kita lebih gampang hening ketika energi kita berlimpah. Itu poinnya. Tapi nggak orgasme. Orgasmenya kita ajari jenis orgasme yang lain, yang tidak mempengaruhi dopamin crash. Karena kalau dopamin crash ya energi kalian low.
Tuh, gampang. 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 Ikut aja ya teman-teman, daftar aja, ikut bersedia gitu. Tapi ada garansi nggak Mas? Misalnya gini ya, eh, dia tujuannya, motifnya ikut bersedia itu adalah supaya durasinya lebih panjang. Ketika kemudian sudah menerapkan treatment atau kemudian hal-hal yang diajarkan oleh Mas Riko di bersejiwa, itu apakah pasti durasi yang sebentar bisa berubah menjadi lama? Pasti atau ada pengecualian? Pasti. Asal Pasti. prakteknya benar. Sekarang gini lah. Orang itu pasti berdurasi lama kalau dia mencintai istrinya. Ya kan? Kalau nggak ada pendaman. Tapi ketika dia ada pendaman terkait istrinya, kemudian dia seks, dia akan mendekati seks dari tubuh yang tegang. Otomatis dia cepat ejakulasi karena tubuh yang tegang identik dengan sistem saraf otonom simpatik, saraf untuk bertahan hidup. Kita nge-seks kayak dikejar hewan buas, otomatis ejakulasinya cepat. Nah kalau kita nggak ada pendaman, kita rileks nih, bersetubuhnya rileks, otomatis sistem saraf otonom yang aktif adalah sistem saraf parasimpatik, otomatis ejakulasinya lama, bahkan nggak akan ejakulasi karena dasarnya cinta. Makanya yang paling penting adalah harmonisasi hubungan antara dua belah pihak. Karena contoh gini lah, orang menikah itu kan menyatukan dua latar belakang yang beda. Oke. Contoh lah, ada yang Om Joko lah, Om Joko misal adalah keluarga tentara. Ya kan, aturannya ketat nih, dari kecil ketat nih. Istrinya keluarga musisi kebetulan. Dia agak-agak bisa belok lah, agak santai lah. Om Joko dari kecil diajari untuk naruh handuk itu langsung di tempatnya, habis mandi. Istrinya enggak. Awal menikah itu oke, biasa aja. Setelah 3 bulan bisa dipastikan istrinya mulai ngomel. Om Jokonya mulai ngomel ke istrinya. Karena adanya perbedaan kebiasaan. Di situ awal-awal mesra, lama-lama mulai nyalain istrinya. Ketika istri disalahin terus-menerus, dia nunjuk dan nggak ada orang yang suka disalahin, kira-kira konflik mulai terjadi. Iya. Terjadi kemudian dipendam, akhirnya meledak. Makanya kebanyakan orang cerai ketika tua, ketika anaknya sudah menikah. Ketika ditanya oleh anaknya, enggak, mama udah aslinya udah nggak cocok sama papa sejak kamu dari kecil, mama cuma nunggu kamu menikah. Iya. Itu Banyak case kayak gitu Mas. Banyak kejadian. Hanya nunggu anaknya. Makanya diperlukan pola komunikasi yang bagus. Dan bagaimana cara mencairkan pendaman kalian ke istri. Intinya itu. Ada yang komen, nang di bojoku yo, kok gak mulai-mulai aku kate praktek ini. Para jomblo nangis dengar cerita ini. Loh, itu kan tadi Mas Riko bilang, iya itu case-nya orang tuaku Mas Riko katanya. Dia cerai nunggu aku nikah gitu ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, komennya arek-arek lucu-lucu sumpah ya. Mbak Ami Narabi. Yang lulusan bersejiwa. Kenapa? Dia nyari yang lulusan bersejiwa. Oh, dia nyari lulusan yang bersejiwa. Oke. Tak doakan mudah-mudahan segera dapat ya Mbak Ami ya. Oke, baik Mas Riko, habis ini akan dilanjutkan sama Mas Amrozi ya. Siap. Terima kasih banyak. Aku dapat banyak malam hari ini ya. Matur suwun Mas Riko ya. Sami-sami. Thank you. Adzan ya? Adzan ya? Adzan? Belum ya?